warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Semapa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang elastisitas, mulai dari ada regangan, ada tegangan, ada modulus elastisitas yang merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Kita juga sudah membahas tentang hukum Hooke, ada susunan pegas secara seri dan juga secara paralel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi potensial pegas. Nah, coba lihat video yang berikut ini. Nah, di situ ada video tentang pegas. Ketika pegas ditarik, maka akan seolah-olah ada gaya yang mau kembali, gaya pegas yang mau kembali ke bentuk semula. Begitu juga ketika saya tekan pegasnya. Ketika kita tekan, seolah-olah pegas ingin kembali menekan ke bentuk semula. Nah, berarti ada gaya di mana dia mencoba melawan dari gaya yang kita berikan. Itu namanya gaya pemulih. Maka nilai gaya pemulih itu adalah min, karena arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Kalau kita menariknya, meregang, maka gaya pemulih akan menuju kembali seperti semula. Nah, kalau kita menekan, mengkompres dan seperti ini, maka gaya pemulih akan seolah ke sana. Maka nilainya adalah negatif. Nah, yang namanya energi, setiap pegas ketika ditarik, pada posisi ditarik ini dia punya yang namanya energi potensial, di mana ketika suatu pegas ditarik, diregangkan, punya posisi perubahan panjang, terus dipengaruhi ada gayanya ya, berarti nah dia punya energi potensial. Demikian juga ketika si pegasnya kita mampatkan, ketika kita tekan jret, berarti posisinya panjangnya sudah berubah. Nah, dia posisi seperti ini dia punya energi potensial, dipengaruhi oleh gaya kita. Nah, kalau energi potensial itu nilainya selalu positif. Kenapa? Baik yang diregangkan maupun yang dimampatkan itu nilainya positif. Karena misal kita menarik pegas dengan 1 cm jret. Nah, dia punya energi potensial yang sama dengan ketika pegas tersebut kita mampatkan juga dengan 1 cm. Ini nilainya sama energi potensialnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video yang berikut ini. Simak ya. Energi potensial bisa disebut juga sebagai energi diam, karena dalam kondisi benda diam pun masih memiliki kandungan energi. Namun, ketika sebuah benda bergerak, potensial akan berubah menjadi kinetik. Saat bandul ditarik dan diregangkan, bandul akan mempunyai energi diam, yaitu energi potensial. Setelah bandul dilepas, energi potensial akan berangsur berubah menjadi energi kinetik. Energi yang diberikan kepada benda mampu mempengaruhi posisi benda tersebut, yang mana bisa didefinisikan menuju tujuan yang tak terhingga. Namun, mengikuti sumber gaya yang menghasilkan energi tersebut. Untuk mengukur usaha serta energi, lambang satuan SI-nya adalah Joule. Energi ini diperlukan untuk melakukan regangan atau tekanan terhadap pegas. Secara sistematis, penulisan rumusnya adalah sebagai berikut. EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Karena K kali delta X adalah rumus gaya pegas kan ya, maka rumus ini bisa juga ditulis EP sama dengan setengah F kali delta X. Nah, dengan ketentuan EP sama dengan potensial satuannya Joule, K itu konstanta pegas satuannya Newton per meter, delta X adalah perubahan panjang atau posisi satuannya meter, sedangkan F adalah gaya yang satuannya Newton. Yuk kita coba soal berikut. Contoh ya, salah satu komponen penting dalam mesin kendaraan adalah pegas katup. Nah, seperti gambar nanti. Fungsi utama pegas ini adalah menjaga agar katup mesin selalu tertutup dan tekanan di dalamnya konstan. Pegas ini sanggup menghasilkan gaya dorong hingga 890 Newton. Pegas ini dapat meregang dan kompresi hingga 5.000 kali per menit, sesuai dengan kecepatan putaran mesin. Pegas tersebut dapat menggeser katup hingga 0,6 inci atau dalam sentimeter yaitu 1,22 cm. Pertanyaannya, berapa konstanta pegas katup tersebut? Dari data diperoleh informasi bahwa gaya F itu 890 Newton dan delta X-nya perubahan panjangnya 1,22 cm. Atau kalau kita ubah dalam meter yaitu 0,0122 meter. Nah, ditanya adalah konstanta pegasnya atau K.
Dengan demikian, konstanta Pegas adalah kita pakai rumus hukum Hooke bahwa F sama dengan K kali delta X. Maka K sama dengan F per delta X. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu 890 per 0,0122. Hasilnya nanti 72.951 Newton per meter. Bisa dipahami ya. Contoh berikutnya. Salah satu aplikasi Pegas yang paling sering kita jumpai adalah pada rem motor bentuk silinder. Ketika kampas rem diganti, maka silinder tempat kampas dibuka dan ada dua kampas yang dihubungkan dengan dua pegas. Ketika pedal rem motor ditarik, maka pegas meregang dan kampas rem menekan sisi dalam silinder ke arah luar sehingga menghasilkan gaya gesekan. Ini adalah proses pengereman. Ketika pedal remnya dilepas kembali, maka dua pegas menarik balik dua kampas rem sehingga tidak lagi bersentuhan dengan dinding dalam silinder. Konstanta gaya Pegas pada rem motor sekitar 14.000 Newton per meter. Misalkan saat pedal rem ditarik, pegas pada rem memanjang sekitar 0,5 cm, berapa gaya yang bekerja pada dua pegas? Dan juga berapa energi potensial dua pegas dalam kondisi tersebut. Nah, oke. Di sini diketahui konstanta Pegas K itu 14.000 Newton per meter. Dan perubahan panjang delta X yaitu 0,5 cm. Ditanya gayanya yaitu F dan energi potensial pegas atau EP-nya. Gaya yang bekerja pada satu pegas, kita cari dulu bahwa pakai rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, masukkan angkanya 14.000 kali 0,005, jadikan meter ya, sama dengan 70 Newton. Gaya total pada dua pegas, itu kalau satu yang tadi, sekarang kalau dua, tinggal kalikan dua, bahwa FT, gaya total sama dengan 2 kali 70, sama dengan 140 Newton. Energi yang tersimpan pada dua pegas sekarang, berarti E sama dengan 2 kali setengah K kali delta X kuadrat, sama dengan 2 kali setengah kali 14.000 kali 0,005 kuadrat. Hasilnya nanti sama dengan 0,35 Joule. Hore, akhirnya selesai deh. Nah, demikian tadi penjelasan singkat tentang energi potensial Pegas, di mana energi potensial Pegas terjadi ketika pegas mengalami perubahan panjang, baik itu ditarik maupun ditekan. Nah, energi potensial Pegas punya rumus EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat, atau kita juga bisa menulisnya EP sama dengan setengah F kali delta X. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.